Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Puji dan syukur mengawali kajian kita kali ini. Alhamdulillah kita semua masih diberi umur ketika di luar sana bergelimpangan orang jadi korban COVID-19. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi manusia yang selamat, sehat, dan mudah-mudahan selalu dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa teriring, tercurah, terkucur kepada junjunan uswah teladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulamaul amilin, sampai kita sebagai muslimin mudah-mudahan termasuk manusia-manusia yang selamat dunia dan akhirat seperti Rasul dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membahas 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas. Ini penting sekali kajian ini karena pertaruhan surga neraka kita, pertaruhan ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di kalimat ikhlas. Ikhlas diambil dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason. Artinya murni, bening, jernih, tanpa ada kotoran, tanpa ada hal-hal yang akan mengganggu seperti anasir-anasir penyakit hati, itu namanya ikhlas. Kenapa ikhlas bahasan ini penting? Karena di dalam Islam itu amal yang akan diperhitungkan itu bukan banyaknya, Bapak Ibu sekalian. Bukan hebatnya, tetapi ikhlasnya. Maka di surah Al-Mulk ayat 2 itu bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita itu dicipta di dunia ini untuk diuji siapa yang paling ahsan, bukan yang paling aksar. Ada aksar, ada ahsan. Kalau aksar yang paling banyak, kalau ahsan yang paling baik. Apa? Amalan-amalnya. Jadi yang paling baik amalnya. Apa itu baik? Kalau dalam perspektif amal, baik itu artinya ikhlas. Apalah artinya banyak amal tetapi tidak ikhlas. Ya, sok sanaos sakedik tapi ikhlas itu lebih berarti daripada banyak tidak ikhlas. Ya, jelas hadisnya innamal a'malu binniyat. Di dalam Islam setiap amal itu tergantung niatnya. Selanjutnya, kenapa penting ikhlas? Karena amalan yang paling sulit, kata Syekh Ibnu Rajab, yang paling sulit amalan itu di dalam Islam adalah ikhlas. Ya, bukan tahajud, tapi ikhlasnya dalam tahajud. Bukan saum sunnah, tetapi yang sulit itu ikhlasnya dalam saum sunnah. Bukan sedekah yang sulit itu, tetapi ikhlasnya dalam sedekah. Jadi amalan yang paling sulit itu adalah ikhlas. Kenapa sulit? Karena ibu bapak ikhlas itu bisa gagal di awal,
bisa gagal di tengah-tengah, bahkan bisa gagal di detik-detik akhir hidup kita. Contoh yang gagal di awal. Bapak-bapak ini hadir pengajian, ibu-ibu hadir pengajian. Bu, yuk ngaji, hayu. Era geus 3 minggu teu ngaji wae, rek maksakeun ayeuna mah. Jika bener eta kalimat teh, rek maksakeun ayeuna mah era geus 3 minggu teu ngaji wae. Padahal itu salah besar dan ibu sudah gagal di awal. Kenapa? Ngajinya bukan karena Allah tapi karena era. Era ku rekan-rekan geus 3 minggu teu ngaji. Maka ibu udah gagal di awal tuh berangkat pengajiannya. Kenapa? Karena berangkatnya bukan karena Allah, tapi karena era ku tatangga, era ku pengurus lainnya. Udah 3 minggu enggak ikut pengajian. Pak, bade ka mana? Bade berjamaah. Pak, getol ya. Oh, era geus lila henteu muncul ke masjid, maka bapak udah gagal di awal. Sama nih. Saya juga ajengan bade ka mana, bade ka pangaosan. Tapi nu kabayang teh lain pahala, nu kabayang teh amplop. Maka geus gagal di awal Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, ada yang gagal di tengah-tengah. Ini hati-hati ibu bapak sekalian. Gagal di tengah-tengah itu orang membesarkan anak. Tiba-tiba ada satu titik anak di mana mengecewakan kita. Terus keluar aja meluncur dari mulut kita kalimat maneh dididik digedekeun teh geuningan eueuh nalangna ka kolot kalah ka bla 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 disebutkan ya jasa-jasa urang disebutkan ya kagorengan budak can bisa mulang tarima maneh mah bla bla bla. Maka udah tuh Bu, puluhan tahun membesarkan anak nol besar. Kenapa? Karena ada titik tertentu di tengah-tengah ibu bet kalimatna teh aing mah maneh mah ngecewakeun kolot. Dididik sugan terek mulang tarima geuningan kieu kalaka ya leuwih berat ka pamajikan daripada ka kolot maneh mah sagala rupa aya diomong-omong. Ya maneh baheula dipasantrenkeun, maneh baheula dikuliahkeun, sagala rupa diomongkeun. Maka ibu puluhan tahun kita sebenarnya pahala yang luar biasa, berlimpah dan penuh berkah karena membesarkan anak, tiba-tiba hangus gara-gara tidak ikhlas. Jadi parameternya itu budak mulang tarima teu ka urang. Parameternya itu budak gitu berbakti teu ka urang. Ya dari sisi ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau sisi anak nanti lain lagi bahasannya. Tapi ke orang tua lillahi ta'ala aja. Anak rek sukses, rek teu sukses, rek mulang tarima, rek henteu. Lillahi ta'ala we da memang diamanahi anak geus suatu anugerah. Adapun nanti anak kita berbakti atau tidak, itu mah urusan hidayah Allah. Jadi bisa gagal di tengah-tengah, ada yang gagal di akhir. Contoh gagal di akhir Pak ikhlas. Masjid direnovasi, malah dibangun ulang, masjid hebat, nan megah. Pak, bilih bade wakaf, insyaallah abdi bade ngajual tanah di Garut, insyaallah segera diwakafkeun da eta mah abong niatna hade. Golosor aya nu meser tanah 30 juta. Sumping ka dieu KDKM PDKM, alhamdulillah. Hada min fadli Rabbi, ini adalah dari fadl Allah. Tidak lama sesudah ada niat untuk wakaf, tiba-tiba tanah di Garut terjual dan sekarang alhamdulillah ini saya wakaf 30 juta untuk masjid ini. PDKM tapi kenangis ibu, bapak barokah, hirup sekali-kalina. Puluhan tahun kerja tisuk-suk tidung-dung, berangkat pagi, kerja dapat gaji, dimakan, dikawesekan terus aja. Tidak ada yang akan dibawa ke akhirat. Tetapi sekarang alhamdulillah dengan 30 juta ini mungkin ada 10 meter, ada keramik, ada semen, ada pasir yang ibu tanamkan di sini. Maka selama itu pula di atasnya ada yang tahajud,
di atasnya ada yang doa, di atasnya ada yang berjamaah, di atasnya ada yang ngaji Quran, ada yang pengajian. Maka pahalanya terus mengalir ke kubur kita ketika kita sudah terkujur di kubur. Alhamdulillah didoakeun ku Pak Ustad, ku Pak DKM. Golosor we 30 juta. Teu lamiti harita aya musibah, ibu. Bapak kenging bapak teh diponis penyakit kronis. Ieu teh upami dioperasi ada tindakan medis kedah kana 30 juta. Ceker. Baluang ya Allah, 30 juta duit di mana? Tiba-tiba Pak Bu, penyakit makin parah. Di detik-detik akhir teh tiba-tiba keluar beletuk weh kacaroge teh kieu Pak, heueuhnya hanjakal. Duit 30 juta diwakafkeun ka masjid. Lamun can diwakafkeun mah meureunnan. Mamah teh bisa panjang umur, bisa babarengan jeung bapak. Ya basieun bapak kawin deui. Ya Allah. Terus ada penyesalan di hatinya. Karena wakaf 30 juta. Sedangkan sekarang penanganan medis butuh 30 juta. Ngagenok di mana tiba-tiba enggak lama ibu teh nauzubillah meninggal aja dalam penyesalan kenapa 30 juta diwakafkeun. Maka gagal di akhir. 30 juta itu nol besar, tidak ada artinya sama sekali. Karena memang parameter di dalam Islam itu bukan fisik uangnya, tapi ikhlas hatinya. Maka bisa gagal di akhir ikhlas itu. Maka sing lurus ngajaga ikhlas teh Pak. Bisi aya godaan setan di akhir. Kita membesarkan anak yatim. Tiba-tiba di akhir karena anak yatim teh nikah teu ngonang, ayeuna sukses teu inget ka urang beletuk. Kaduhung aing mah. Ngagedekeun jelema teu tidak tahu dibalas budi. Udah hancur tuh Pak Bu. Makanya sekali lagi ikhlas bisa gagal di akhir. Selanjutnya banyak amal akhirat padahal itu amalan dunia. Karena rusaknya ikhlas. Kita sholat berjamaah jika we amalan akhirat padahal tadi era ku tatangga. Kita sedekah jika we amalan akhirat padahal mah supaya disebut dermawan. Nah itu bahaya. Kenapa itu bisa jadi hanya amalan dunia belaka? Karena tidak ikhlas. Banyak yang terkecoh di dunia merasa banyak bekal padahal amalannya batal gara-gara tidak ikhlas. Ini pentingnya ikhlas ibu bapak sekalian. Penting sekali. Tanda ikhlas itu ada 3 Bu. Tidak ada bedanya bagi seseorang antara dipuji atau dicela. Sok suci. Sabtu batur ma arusaha batur mangalantor ieu mah pengajian. Senyumin aja. Mau diapresiasi, mau dicaci maki, lempeng saja. Nah, itu berarti ikhlas. Tapi kalau terganggu dengan cacian orang, berarti kita tidak ikhlas. Yang nomor kedua, tidak menghiraukan pandangan manusia atas amalnya dan mengharap pahala dari amal yang ia kerjakan di akhirat. Selanjutnya, tidak ada beda dipuji dan dicaci, itu tanda ikhlas. Nah, kalau ingin menjadi orang ikhlas, hayu orang di Al-Azhar Bapak Ibu. Saya nukil dari kitab Ihya Ulumuddin, masterpiece-nya Imam Al-Ghazali. Ini ada 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas. Kita ingin sisa usia kita, amalan-amalan kita itu kholis, murni, libtigha'i mardatillah, semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Maka ini caranya Pak, 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas. Supaya tadi yang 30 juta selamat, supaya tadi membesarkan anak amalnya sempurna, tidak terganggu apapun, supaya ngaji, sholat, sedekah kita, berbuat baik kita murni, tidak terganggu. Hayu urang di Al-Azhar 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas. Apa saja 7 cara cerdas menjadi manusia ikhlas? Yang pertama, israrul amal.
Apa itu israrul amal? Rahasiakan amal. Jadi di hadis riwayat Bukhari, di Muslim juga ya diriwayatkan ada kalimat bisinaros ustaz, dalilnya apa? Amal itu harus dirahasiakan. Bukan harus dirahasiakan, baiknya dirahasiakan. Sebenarnya antara dirahasiakan dan dizohirkan itu sama-sama saja kalau kita ikhlas mah. Tapi dirahasiakan itu lebih terjaga gitu, Ibu Bapak. Mana hadisnya? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi ada sab'atun yudiluhumullahu yauma dila la dila ila diluhu. Jadi ada 7 golongan di hari kiamat yang akan dinaungi dengan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun, seorang laki-laki atau seseorang yatasaddaqu, yang bersedekah, yang berinfak, berwakaf. Selanjutnya fa'akhfaha, dia menyamarkan, dia merahasiakan, mensilentkan sodakohnya itu, sehingga ini kata Majaz ya, nanti di ilmu bilaga harus tahu, sehingga sodakoh tangan kanan, tangan kirinya nggak lihat. Artinya apa? Artinya dia lihat kanan kiri depan belakang, sembunyi-sembunyi tidak ada orang, baru dia wakaf, baru dia sedekah, baru dia infak, baru dia membantu menolong orang. Itu lebih aman daripada godaan setan untuk menggelincirkan, menghanguskan ikhlas kita. Jadi israrul amal, rahasiakan amal. Apa saja yang harus dirahasiakan? Nanti di fikih ada 2. Amal itu ada yang sunnah disyiarkan, ada yang sunnah disembunyikan. Mana yang harus disiarkan? Yang harus disiarkan teh zakat. Jadi zakat mah Bapak tong susu lumputan. Bapak Ibu, saya mengingatkan, mari kita zakat. Kita sudah 1 tahun, mangga bade ngambil momen Ramadan, mangga bade ngambil momen 1 Muharram karena awal bulan Hijriah, mangga. Saya hanya mengingatkan, alhamdulillah saya tadi sudah zakat kepada DKM. Zakat mal misalnya ya 2,5%. Yang punya pertanian di Garut, di Ciwidey, di mana lagi ya, di Lembang, ya itu juga jangan lupa 5% atau 10% tergantung airnya, apakah diairi dengan biaya atau tidak. Yang punya emas, kalau sudah ada 85 gram, keluarkan 2,5%. Yang punya tabungan, kalau kita mengikuti ijtihad ulama kontemporer, kalau uang itu sudah ada di sekitar 85 gram emas, kalau 1 gramnya emas 500.000, sekitar 42,5 juta, maka keluarkan. Ya 2,5% nggak besar kok, 1 jutaan ya, 1.060.000-an keluarkan. Nah itu zakat mah nggak apa-apa. Ya kita disiarkan. Kenapa? Karena zakat itu wajib dan menstimulus orang untuk ya apalagi sholat Jumat gitu, apalagi haji boleh disiarkan. Nggak bisa haji susu lumputan, disiarkan biar orang banyak termotivasi. Tapi tahajud, duha, sedekah, menolong orang, zikir, ya bagus nama hobi, ya ulah gogorowokan gitu. Kecuali ya kalau torikoh tersendiri, bangga ngambil tempat yang baik ya, tidak mengganggu orang gitu. Itu dirahasiakan bagusnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahajudnya Pak lama sekali, sampai bengkak-bengkak kakinya di pagi hari.
Aisyah heran, "Ya Rasulullah, apa gerangan engkau tiap hari bengkak?" Suatu ketika ada salah satu khodimnya, yaitu Ibnu Abbas, ingin tahu kenapa sih sholat malam Nabi sampai bisa bengkak-bengkak. Saya ingin tahu orisinilnya sholat Nabi. Malam-malam mengendap-endap. Pintu dibuka sedikit, terus dengan jingjit-jingjit mendekati Nabi. Bapak heran, kenapa sih harus jingjit-jingjit? Karena Nabi itu bisa dilihat kalau ada orang yang mengikuti sholat di dekat beliau atau ikut berjamaah ke beliau, dipastikan sholatnya akan cepat. Jadi sholatnya itu cepat. Ya di sini imam tadi itu bagus, itu sunnah. Kenapa? Kalau berjamaah, apalagi masjidnya di pinggir jalan, banyak musafir, itu jangan dilama-lamakan. Dor maca surah Al-Baqarah tepikeun ka 6:30 atau 6:30. Sampai kan rek ngantor gesing ka rieu, aing mah hanjakal salat ka dieu. Aya anu rek ka rumah sakit nyimpang heula mangkaning jadwal dioperasina teh jam saanu. Aduh sing ka rieu. Nah itu enggak sunnah. Kata Nabi, percepat sholat kalian. Karena ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya hajat. Tapi kalau sholat sendirian, diperlama. Mengendap-endap Ibnu Abbas. Kenapa? Karena saya ingin tahu originalnya sholat Nabi itu seperti apa. Karena kalau ketahuan ada yang mengikuti, pasti sholatnya dipercepat oleh Nabi. Jadi tidak original. Akhirnya dia mengendap-endap. Dan akhirnya takbir dengan pelan. Allahu Akbar. Nabi rakaat awal membaca surah Al-Baqarah. Kirain teh hanya 1 lembar. Ternyata loncat, ternyata 2 lembar. Ternyata loncat, Pak, 1 juz. Al-Baqarah kan lewat juz 1 kan? Lewat juz 1. Sudah Al-Baqarah itu langsung loncat ke juz 2, masih Al-Baqarah. Sampai Ibnu Abbas geus norok-tok tuurnya. Dan di kitab Riyadhus Shalihin, hatta karoha qalbuhu, beliau nya karoha teh mun urang mah lah nyesel, aduh nyesel rek dituluykeun geus teu kuat, nek eureun ngadadak rek muparokoh rek dibatalkeun salat kan dosa, Pak. Bapak ngabatalkeun salat dosa tanpa alasan syar'i. Keur salat Isya kieu bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dina TV tetangga gol Persib mengalahkan Persija 1-0. Tiba-tiba cepet alah euy raramena rek salat Isya teh ke deui dibatalkeun tah dosa Bapak gitu. Pas rek dibatalkan tiba-tiba ternyata gagal, melenceng, ternyata tidak masuk, dianulir oleh wasit. Terus Bapak rek dituluykeun deui geuningan euy teu rame gitu. Maka Bapak salatnya udah batal. Kenapa? Karena sudah menyantelkan batalnya sholat dengan sesuatu. Otomatis walaupun tidak jadi batal sholat, sholat Bapak udah batal. Nah Ibnu Abbas rek dibatalkan sholat dosa. Kenapa? Nggak boleh, tidak ada alasan syar'i sholat dibatalkan ujug-ujug. Mau dilanjutkan, ieu tuur geus norok-tok 1 jam ieu masih keneh can beres 1 rakaat. Bapak sekalian, itulah sholatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari urang mah tibalik. Lamun sholat nyorangan kilatnya, ya blesat. Nu dibaca surah apa, Bu? Surah Al-Mulk atau surah Al-Ikhlas? Ustad kan sahur Pak Ustad oge ari sholat teh kedah ikhlas. Metak ibu mah sholat teh baca teh Al-Ikhlas terus. Jadi ari keur sholat nyorangan ngebut ngan ari keur berjamaah bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Waduh pararanya. Ari salat nyorangan kilat, nah itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi mah kalau di depan umum, Bapak Ibu sekalian cepat, kalau sendirian itu lambat, artinya diperlama. Nah gitu Ibu, jadi tolong rahasiakan amal kita tahajud, duha sebisa mungkin. Infak, mau wakaf pada DKM, abdi wakaf memang teu ageng mung 50 juta. DKM teh seuri, wah 50 juta teu ageng si Ibu. Kumaha ageungna ya? Ditampi ku pada DKM, tapi punten pada DKM upami tiasa.
Ibu teh jelema lemah iman. Hate ibu teh susah kajagana, pamit tiasa teh di isrorul amal. Amal abi disailan wios we hamba Allah. Nah ibu teh aduh lemah iman, kadangkala iman teh fluktuatif, kadangkala di luhur ikhlas, kadangkala asa hayang kapuji, kadangkala ningali batur 50.000 sok hayang nyeungseurikeun dina hate. Urang mah 50 juta. Manawi tiasa disailan 50 juta ieu teh hamba Allah we. Ibu keren tuh. Ari saur DKM teh kieu, ibu. SOP di sini tidak boleh ada hamba Allah karena tidak bisa terkonfirmasi. Nanti itu di catatannya harus ada anu. Jadi upami temah aya pemeriksaan, tinggal nanyakeun bener ibu. Infaknya 50.000, bener ibu infaknya 50 juta. Jadi kalau hamba Allah maka siapa mengkonfirmasi, jangan-jangan 50 juta di 50.000 keun. Jadi bu tetapnya ngangonami, gitu nya atuh teu sawios ari kedah mah memang SOP na kitu. Tadi nama ibu teh sieun, ibu teh gagal amal karena aya ujub, aya takabur, aya ria. Nah ya lain perkara kalau DKM ternyata tidak bisa harus mencantumkan nama, itu lain perkara. Tapi kalau bisa diusahakan, disembunyikan aja cukup kita dengan Allah, maka murni sampai kiamat dari masjid ini mengalirkan pahala ke kubur ibu. Kenapa? Karena tidak ada ujub, ria dan takabur. Gitu. Jadi usahakan israrul amal. Saya punya ulama favorit, Bu. Ini guru Imam Al-Ghazali ini, ya. Tapi Imam Al-Ghazali tidak pernah berguru secara langsung. Siapa namanya? Imam Mawardi. Imam Mawardi itu ulama besar, tapi selama hidupnya tidak pernah jadi ulama besar. Jadi ulama besarnya itu sesudah meninggal dunia. Anehnya Bu, Pak. Teu aneh kieu ceritanya. Beliau tuh hanya mun urang mah ustad ditajuk lah ngajar Iqra jigana teh. Ya stylesnya gitu, terus terkenal, orang-orang tidak menghormati seperti ulama-ulama hebat. Tetapi di balik kesendiriannya, di balik kesepiannya, beliau itu nulis kitab. Suatu ketika manggil santrinya, yang enggak banyak santrinya juga. Santri sini, dipanggil. Mama tuh ada firasat enggak akan lama lagi di dunia ini. Maka saya wasiat ke kamu. Tuh di bawah, di kamar ada lemari. Di bawah itu tumpukan banyak, itu adalah kitab-kitab karangan mama. Lamun mama tos ngantunkeun, itu dicetak, sok sebarkeun mudah-mudahan manfaat, jadi amal jariah keur mama. Karena ya idamata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin. Salah satunya ilmun yuntafa'u bihi. Mama teh hoyong aya amal jariah anu ngalir ka kubur. Terus santrinya nyeletuk, "Mama, nahan teu dicetak ayeuna. Mumpung mama masih jumeneng." Naon jawabanana? Mama teh hoyong amal teh memang bener-bener ikhlas akhirat. Sieun engke teh masyhur jadi hate kaganggu. Sieun jalmi-jalmi sing tarorojol ka dieu, para pejabat turutami ka dieu, dimanfaatkeun pangaruh mama jang politik dan lain sebagainya. Entos we ke lamun mama maut ka karek cetak, mama teh sieun gagal amal puluhan tahun ngarang kitab, sieun gagal ku popularitas, ku kamasuran. Keun we mama mah memang kieu kahayangna, kemewahan mama mah kesederhanaan. Bu, Pak, abong firasat ulama, tidak lama dari itu beliau meninggal dunia. Santri ina langsung, ya Allah, ari jalmi soleh, memang maut oge dipasihan firasat. Jadi ibu, jalmi soleh mah memeh maut terus aya firasat. Maka sok tobat heula, hartana dibersihan heula, diinfakkeun, sedekahkeun, diwakafkeun. Nguriling ka jalmi-jalmi nu pernah dinyenyeri, kanyenyeri. Minta maaf, wasiat ka budak kade make kerudung, make jilbab, kade salat, kade riba dan lain-lain. Namanya ngantunkeun jalmi soleh.
beres beliau meninggal dunia, kusantrinya dicetak kitab dan tiba-tiba meledak jadi bestseller. Semua kitabnya yang ratusan judul itu meledak di pasaran. Semua orang berguru, semua orang membeli kitabnya. Masya Allah, santri ini amankan. Meledak kok kitabnya, bestseller semuanya. Tiba-tiba Imam Al-Ghazali berguru. Tiba-tiba syekh-syekh di Mesir, ya Arita Al-Azhar itu masih dinasti Fatimiyah, lebih condong ke Syiah. Itu juga padahal beliau Imam Mawardi Sunnah wal Jamaah, berguru orang Syiah pun, orang Sunni apalagi. Sampai Imam Al-Ghazali itu gurunya Imam Al-Mawardi, termasuk kitab masterpiece-nya gitu, Jam'ul Jawami' itu luar biasa. Sampai sekarang di pesantren-pesantren dikaji, itu muridnya terinspirasi dari kitab-kitab Imam Mawardi. Ibu bapak sekalian, akhirnya lagi hidupnya hanya ulama, Ustadz Tajub, Ustadz Musola, tetapi sesudah meninggalnya dia masyhur. Ditulis di setiap karangan-karangan ulama-ulama besar, saya terinspirasi dari Imam Mawardi. Hada naklun min Imam Mawardi. Ini adalah fatwa Imam Mawardi. Ini adalah kaul Imam Mawardi. Luar biasa. Padahal ketika hidupnya beliau hanya Ustadz Tajub, tidak ada artinya sama sekali. Itulah ikhlas, israrul amal, menyembunyikan amal. Salajengna nomor kedua, kayak ini quote dulu Bu. Ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Tak ada kata ikhlas di dalamnya. Ikhlas tak terlihat, ikhlas tak terucap, ia hanya terasa dalam hati. Bu, at-takasur, ada enggak di dalamnya kalimat at-takasur? Ada kan, al-hakumut takatsur. Al-maun ada enggak di dalamnya? Ada. Apalagi misalnya al-mulk, al-waqiah, ya amma yatasaalun, alam nasrah, semuanya ada di dalamnya. Nama itu ada di dalam surah. Tapi di surah Al-Ikhlas ada enggak kalimat Al-Ikhlas di dalamnya? Enggak ada. Dia tersembunyi saja. Qul huwallahu ahad. Ada enggak kalimat ikhlas? Enggak ada. Allahus somad. Enggak ada. Lam yalid wa lam yulad. Enggak ada kalimat ikhlas. Tapi yang lain mah ada semuanya. Nah, ikhlas itu tidak harus terlihat. Bapak manawi berkenan tiasa teu janten Bapak DKM di sini. Aduh, abi mah hoyong di belakang layar, wios we bapak-bapak kaparayun. Abi mah support di belakang, tapi di belakang. Pangaosan tiap Sabtu wios konsumsina ti abdi. Tapi tolong disaurkeun ka sasaha cekap wae Bapak bendahara anu uninga. Teras masjid bayar listrikna manawi berkenan wios ku abdinya. Abi teh aduh tahajud duka ditarima duka untuk ibadah sanes. Hoyong ieu mah nyungkeun kesempatan wios listrikna ku abdi. Tapi pamit tiasa tong diwartos-wartosnya. Nah, ini al-ikhlas. Kontribusinya besar tapi tidak muncul namanya. Kontribusinya besar tapi tidak tampil di depan muka khalayak ramai. Ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas, besar, tetapi di dalamnya tidak ada. Itu ikhlas. Ya, tapi ini tidak berarti orang yang muncul tidak ikhlas. Ya bisi, atuh Pak ajengan abdi marek ngundurkeun diri we jadi ketua DKM. Ketua jadi bendahara rek ngundurkeun diri abi marek di belakang layar, ya lah mun kitu kabeh bangkrut ya masjid. Ya ini bicara kalau bisa. Tapi kalau keadaan menuntut kita, kalau kita tidak tara rampil, ya udah masjid kita semuanya silent ya.
bangkrut. Ya harus ada yang tampil, harus ada yang muncul di depan. Tapi kalau bisa yang lainnya enggak harus kita muncul. Nih kokoh Pak, beton ini kokoh, ini beton kokoh. Mana yang paling hebat antara cat sama besi baja? Punten, mau nanya. Mana yang hebat antara cat sama besi baja untuk bangunan ini? Yang hebat itu besi baja, Pak. Nih. Besi baja hebat, lebih hebat dari cat. Enggak dicat, tetap masih bisa sholat kita di sini. Tapi kalau enggak ada besi baja, ketiup angin, burusut, langsung ngagubrag. Mati kita di sini. Tapi mana yang muncul, cat apa besi baja, Bu? Yang muncul cat. Artinya orang-orang di belakang layar tidak kalah hebat di sisi Allah. Makanya jangan ya asrog-asrogan hayang diharu. Kalau saya bisa di belakang, kenapa tidak? Kalau saya bisa bersembunyi, kenapa tidak? Oh, keren itu. Nomor kedua, nafi'un nas. Tadi israrul amal, Bu, sembunyikan amal. Ingat, yang pertama kalau ingin ikhlas diusahakan sembunyikan amal. Yang nomor kedua, nafi'un nas. Nafikan manusia, nihilkan manusia, abaikan manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintah mereka kecuali menjalankan agama Allah dengan mukhlis, dengan ikhlas. Kita sedekah mau dipuji, mau diabaikan gak masalah. Kan suka ada yang kita sedekah, ya Allah meni DKMT terima kasih ucapan ini ke, ucapan itu ke, atau minimal diumumkan ini memeni pisan terima kasih. Hati-hati Bu, justru DKMT mungkin tahu supaya menjaga keikhlasan jadi tidak diumumkan gitu. Itu ada kadang-kala anu sok pamrih karena manusia. Ada yang tiba-tiba dicaci jadi ciut. Bu, badai ka mana? Badai ka pangaosan. Abi mah tepati respek kanu pangaosan teh. Loba ibu-ibu pengajian ngomongkeun batur. Ka pengajian ukur rek mamerkeun kerudung. Ya, tiba-tiba, oh gitu ya. Jadi ngaji teh teu sumanget. Ya kenapa? Karena ternyata orang yang ngaji itu image-nya bukan baik kalau kaburuk. Eureun ngaji teh, udah ibu, selesai itu. Berarti ibu ibadahna karena orang. Saya emang gak nyaman di pengajian ini teh. Kenapa? Ibu-ibunya kamari saya pakai kerudung warna merah, katanya meni buricak burinong moronyoy. Cik atu anu rada sop make baju teh. Besok deui pake nu warna hideung. Datang, ibu meni ngabeleg-beg eta. Keur mah hideung make kerudung jilbab hideung. Aduh ya Allah, moarek eureun we ngaji teh aing mah. Itu berarti ibu karena manusia, bukan karena Allah. Maka kita mah enggak ada bedanya. Mau dicaci, mau dipuji, lempeng saja. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Capek ngedengerin orang apa? Pak DKM apalagi di sini reng-rengan. Capek lamun tema orang yang ngadangukeun jalmi. Da 1 juta kebaikan, Pak. Terus ngadamal we 1 keburukan. Anu diinget 1 juta kebaikan apa 1 keburukan, Pak? 1 keburukan, dah kitu jelema mah. Kitu sifat jelema mah. Suatu ketika Luqmanul Hakim, ini santri saya namanya Luqmanul Hakim juga nih. Dia berangkat sama anaknya naik keledai. Nah, kita berangkat yuk naik keledai. Dua-duanya naik. Hari keledai teh kuda leutik. Ya, bigol kuda leutik. Ketepek. Tiba-tiba ayah di kampung pertama yang dia lewati bilang, "Dasar bapak jeung anak tidak punya peri kehewanan." Keledai leutik ditumpahkan kuduaan watir gitu. Tiba-tiba Luqmanul Hakim jang diomongkeun batur keun lah bapak anu turun
maneh naik nya atuh Pak kitu mah. Naik ke budak dituntun lewat kampung kedua. Diomongkeun teu? Anger diomongkeun. Dasar budak tidak tahu diuntung. Masa orang tua nungtun budak di luhur. Tiba-tiba Pak, aduh diomongkeun bapak we nu naik, abdi we nu nungtun. Akhirna bapana naik, anakna anu nungtun lewat ke kampung katilu. Diomongkeun teu Bu? Diomongkeun. Dasar bapak tidak punya peri keanakan. Anakna leutik, bapana jangkung badag. Bapana naik kanu keledai, budak nungtun pada budak cengkrang gitu. Leutik begang, ari bapana jangkung badag naik kanu keledai. Jang diomongkeun urang turun we. Akhirna teh turun duanana Pak. Teu naik duanana oge. Da sieun diomongkeun tadi. Duanana keledai watir. Bapana budak watir. Anakna anak teu tahu diri. Jang urang tarungkeun ulah naik. Lewat ke kampung kaopat diomongkeun teh Bu? Diomongkeun. Teu garelo mah mawa kendaraan tapi ditungtun, teu ditaraekan. Nya sok ibu bawa motor NMAX ditungtun ge ya. Bu, kunaon kempes? Henteu. Saya bensin? Henteu. Gelo. Mamawa NMAX ditungtun. Nah, diomongkeun Pak. Diomongkeun akhirna aduh kumaha ya? Diparangul. Ya artinya apa? Jelema mah da kitu sifatna Pak. Hade goreng diomongkeun. Matak DKM jalan terus. Jangan dipikirkan manusia, yang penting Allah ridho, cukup. Ibu pengajian aja. Ibu PKK aja. Ibu aktif di majelis talim, aktif saja. Omongan orang lain nonsen. Kita mah cukup saja Allah ridho. Nek dipuji moal ngapung. Jadi dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, itu bagus. Siap ibu-ibu? Siap ibu-ibu? Siap. Kita mah dipuji tidak terbang, teu ngapung irungna. Dicaci tidak tumbang, itu DKM Masjid Agung sini, masjid besar ini. Nah gitu ibu sekalian, jadi ya abaikan manusia. Nafi unas, abaikan manusia. Ibadah mah ibadah aja. Mau dicaci, mau dipuji, enggak ngaruh bagi kami. Lillahi ta'ala aja. Ini lihat. Lakukan 1000 kali kebaikan pada orang-orang. Belum tentu orang-orang itu akan mengapresiasi dan berterima kasih. Tapi lihatlah ketika kita melakukan 1 kali kesalahan, maka segera orang-orang menghujat dan nyinyir. Itulah realitas hidup ini. Suka tidak suka, itulah kenyataannya. Tapi bukan berarti kita jadi sakit hati, terpuruk dan putus asa. Disitulah keikhlasan kita diuji. Allah itu ngadatangin jelema nyinyir untuk nguji kita. Allah itu ngadatangin orang kritis untuk nguji kita. Rupa-rupa. Aya anu kunut diomongkeun kunut teu kunut. Kaharep aya nu teu kunut diomongkeun kunut-kunut. Memang hirup begitu. Gitu. Maka biarkan saja mereka sibuk menyinyiri kita. Kita mah fokus saja memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang ikhlas. Nu katilu Pak. Ibu masih ingat yang pertama apa? Isrorul amal, rahasiakan amal. Yang kedua, nafi'un nas, abaikan manusia. Yang nomor ketiga, tahkirul amal. Apa itu tahkirul amal? Sepelekan amal-amal kita. Lamun ibu geus wakaf 30 juta, langsung jangan menganggap sudah berbuat besar. Ya Allah, dibanding dosa-dosa saya dalam bentangan puluhan tahun, apalah artinya 30 juta wakaf saya. Jadi mengecilkan amalan kita. Terus tos tahajud. Kan sok aya anu geus tahajud teh asa ahli surga weh, geus pasti masuk surga. Terus yang lain teh asa manusia-manusia yang durjana gitu. Manusia-manusia lalai, saya ahli tahajud. Wah, itu bahaya. Kenapa? Dia membanggakan amal. Harusnya tahkirul amal.
Pak Ustadz, emang ada dalilnya? Saya sampaikan, Bu. Sehebat apapun tahajud ibu, sehebat apapun wakaf bapak, sholat sunnah bapak, sholat berjamaah bapak, itu nol besar kalau tidak tahu ilmunya. Kita simak hadis baginda Nabi. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalikum. Tidak akan memasukkan ke surga amal-amal kalian. Para sahabat kaget. Kenapa kaget? Karena yang sahabat tahu dengan sholat masuk surga. Dengan saum masuk surga. Dengan wakaf masuk surga. Dengan haji masuk surga. Tapi ternyata kata Nabi, la yadkhulu ahadukum al jannata. Tidak akan masuk kalian semua al jannata ke surga. Bi amalikum dengan amal-amal kalian. Para sahabat nanya dengan nada protes. Ya Rasulullah, wala anta, apakah amal-amal engkau pun tidak akan memasukkan engkau ke surga? Apa jawaban Nabi? Wala ana, tidak amal-amalku pun tidak akan memasukkan aku ke surga. Wah, tambah kaget. Amalan Nabi itu luar biasa. Dakwah Nabi itu, Bu, Pak, sepulang dakwah itu bukan di amplopan. Ya, kaos ajengan aib, tidak. Nabi itu pulangnya lain di pasian amplop, tapi di baledog ku batu. Khatoib dakwah di baledog ku batu, tanggal giginya, berdarah betisnya, disebut orang gila, disebut sihir, diusir oleh orang pemuda, dilempari oleh anak-anak, orang gila. Amalnya luar biasa dakwahnya, tapi tidak akan menyebabkan Nabi masuk surga dengan amal itu. Nabi tahajudnya sampai bengkak-bengkak kakinya, tidak akan menyebabkan Nabi masuk surga. Kaget semua para sahabat. Terus ya Rasul, kalau begitu apa yang menyebabkan masuk surga? Kata Nabi, illa ayyataghammadaniyallahu birahmatih. Yang menyebabkan masuk surga itu tidak ada kecuali Allah meliputkan rahmatnya kepada orang itu. Jadi Bapak masuk surga itu bukan karena sholat berjamaah Bapak. Bukan karena duha Bapak. Bukan karena sholat tahajud Bapak-Bapak. Yang memasukkan ke surga itu rahmat Allah. Ustaz itu kalau gitu mah eureunna tahajud teh. Sholat duha teh eureunna lah. Naon geuningan di teu moal ngasupkeun urang sarerea ka surga. Oh sanes gitu. Ini mah hanya jangan lompat dengan sholat masuk surga. Nah ini salah. Harusnya gini. Urang sholat tahajud sing husu. Kualitasnya bagus. Kuantitasnya juga lama. Ya panjang. Ya penuh dengan hati yang ikhlas karena Allah. Nah dengan tahajud itu Allah nyaah ke urang. Allah merahmati kita. Dengan rahmat Allah lah kita masuk surga. Jadi bukan karena sholat kita langsung masuk surga. Gitu. Nah ibu-ibu sekalian, kalau begitu jadi amal itu jangan terlalu dibesar-besarkan. Yang harus diperhatikan itu adalah selain amalnya harus hebat, tapi juga harus ikhlas karena Allah. Dan jangan ada ujub takabur kita telah menjadi ahli ibadah. Punten, mungkin Bapak pernah dengar hadis ayat jelemat itu pernah ibadah sama sekali dalam hidupnya, masuk surga. Dan tahu nggak Pak, dosana salaput hulu cek orang Sunda. Tapi dia meninggal masuk surga. Itu termaktubnya juga bukan di hadis kaleng-kaleng ibu bapak, itu di hadis riwayat Muslim. Mana itu hadisnya? Seorang perempuan punten pelacur, lonte. Suatu ketika kemarau panjang, habis semua air di jazirah itu. Dia mencari-cari air karena udah mau mati, dehidrasi. Menemukan sumur, di sumurnya dilihat ke bawah masih ada air celak-celak meureun sakieun deui.
Kenapa ibu ngadehen? Payong ya keingetan Bu, ternyata saya haus. Ada air sedikit di bawah. Akhirnya dia bawa bikin tali. Mun urang mah tina gebog lah mun. Sapatuna di talian Pak. Di bawah. Di bawah. Menang tina sapatu. Ya sanajan bau tarasi ge meureunya. Da nyawa urusanana. Rek diminum pisan eta si cai tiba-tiba aya anjing ngelel datang. Kupat kepot. Tiba-tiba si perempuan itu bilang, "Ya Allah, fisik saya itu suci, tapi jiwa saya najis. Saya ini pendosa, ya Allah, tidak layak minum rezeki darimu. Anjing itu fisiknya najis, tapi sejatinya batinnya dia suci karena hewan tidak punya akal. Ini anjing lebih layak minum daripada aku yang durjana ini." Dengan segenap rasa taubat, dia kasihkan air ke anjing. Anjingnya seger lompat, dia mati kehausan. Apa di hadisnya itu? Ia ahlul jannah. Dia ahli surga. Padahal belum beramal Pak, tapi udah dapat rahmat Allah, masuk surga. Tapi ayah masih di hadis Muslim, di Riyadus Shalihin. Perempuan ahli ibadah, ibu-ibu ahli ibadah gini. Wah ngaosna saum Senin Kamisna tahajudna, tapi gemesan ka jelema gemes. Wah dasar si anu. Ka tiap jelema teh ngamusuhan. Termasuk ka ucing. Si eta mah ucing-ucing wae dimusuhan. Suatu ketika gemes ka ucing, meureun peda aya ucing teuing mau asin teuing naon. Ditewak ke ucing, dikurung. Dan dikurungnya sapaehna. Tidak dibiarkan mencari makan, tidak pula dikasih makan, mati itu kucing. Apa ujung hadis itu? Dia ahlun nar, dia ahli neraka. Padahal ahli ibadah. Ibadah ritualnya bagus, ibadah sosialnya jelek, ahli neraka. Tapi pelacur tadi, secara ritual dia belum pernah ibadah, tetapi karena kenging rahmat Allah di ujung akhirnya itu yang dinamai konsep husnul khotimah. Nah, berangkat dari cerita ini Pak, ini bukan cerita hadis ya. Hadis sahih. Jangan terlalu mengagung-agungkan amal kalau tidak ikhlas. Karena Allah tidak sayang kepada orang yang tidak ikhlas. Sanajan tahajud tiap peting puluhan tahun bisa jadi nol besar dan kita masuk neraka. Tapi tahajudna tepira ngan ukur 4 rakaat atau 2 rakaat dituturkeun ku witir 3 rakaat tapi istiqomah, ikhlas, tidak rasa ujub, maka insya Allah bisa jadi ahli surga. Maka sepelekan amal, jangan istimewakan amal. Nomor sabaraha ayeuna? Kaopat. Lewat aja ini ya. Nomor keempat, nisyanul amal. Kalau ibu bapak ingin ikhlas, nomor keempat, nisyanul amal. Lupakan amal. Terus tadi wakaf 30 juta langsung Bu. Delete dina otak orang. Lakukan, lupakan. Aya jalmi anu sok ieu geuning Bu, pake babadutan mawa budak, ya Allah meureunnan eta jelema teh kukurubukan beteungna budak eta katingalina teh ceuri, palapar. Ibu teh terus curucut cisoca ngaluarkeun artos tina esa 100.000. Pak juga tuang heula ieu budak tanak heula ka ieu ka warteg ieu hawatos budak. Dipasikeun ku ibu barijeng ibu teh hate teh nangis, ya Allah alhamdulillah Gusti abdi marizki ya kitu-kitu teh dipastikan tuh. Mudah-mudahan Pak 100.000 ieu tiasa sabaraha dinteun Bapak tuang. Terus ibu lewat. Langsung Bu, delete Bu, hapus dari otak. Jangan merasa wah saya sudah beramal hebat. Udah lewat, lupakan. Lakukan, lupakan. Ingat rumusnya hanya 2 beramal itu. Lakukan, lupakan. Pak DKM wakaf 30 juta. Lakukan, lupakan.
Itu guru saya punten. Sok sanaos rada jijiknya punten. Ya Mama Hoer bilang kieu. Euy santri-santri ari migawe amal hade teh. Kudu kawas urang asup ka toilet. Micen sesuatu, ngaluarkeun sesuatu. Kaluar ti toilet teh ngabayang napun geuleuh. Gitu. Nah itu amal tuh. Ibu sodakoh, udah gitu udah sodakoh, lupakan aja. Tiap ada kilasan, kamu sudah berbuat hebat. Tidak ya Allah, tidak sama sekali. Tidak ada artinya daripada nikmat-nikmatmu yang engkau berikan kepada kami. Ini amal yang sangat tidak ada artinya ya Allah. Lupakan. Sok bapak ibu keluar ti WC, sok diinget-inget lah. Borojona kumaha, ngagelempengna segede kumaha, warnana kumaha, ngoloyongna ka mana. Kan geuleuh nginget-ingetna oge. Gitu. Nah, itu beramal tuh kayak gitu. Beramal itu kayak gitu, beramal langsung lupakan. Ya itu nisyanul amal. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa suci diri kalian karena amal-amal kalian. Karena kita mah ya hanya bertakwa saja kepada Allah amal itu. Ibu, Bapak simak dulu ini. Kuatnya. Belajar keikhlasan dari akar pohon. Akar pohon itu letaknya tersembunyi dalam tanah. Tidak banyak manusia yang peduli atau mengaguminya. Dia terus bekerja siang dan malam demi kehidupan batang, dedaunan, bunga dan buah. Tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih. Datang ke Pemkot, dilihat, ya Allah, pepohonan, ya bunga. Kita tidak sadar akar yang tiap hari menyuplai makanan untuk dahan, untuk daun, untuk bunga. Dan kita mengagumi bunganya saja titik. Tidak ada yang mengagumi akarnya. Betul apa betul, Bu? Nggak ada yang mengagumi akarnya. Bunga-bunga sakura di Jepang. Ada yang mengagumi akarnya? Nggak ada. Akarnya diabaikan. Yang dikagumi bunganya. Yang dikagumi pohonnya. Ini tangkal kibosi. Ya Allah meninggal rampidak. Nggak ada yang menghargai akarnya. Padahal bisa itu karena akar. Jadilah manusia seperti akar. Banyak menebar kebaikan. Tetapi tidak banyak dihargai orang. Dilupakan orang, hanya kita dan Allah lah saja cukup. Nomor kelima, haufud daf'i. Aduh, tos pada jam genep urang lari kenanya, ulah seueur diterangkeun. Haufud daf'i itu khawatir ditolak. Sieun ya Allah, jangan-jangan 30 juta wakaf saya tidak diterima olehmu karena ada riya. Wah itu bagus. Ya Allah, jangan-jangan saya ngasih di jalan kepada badut nu tadi kalaparan jeung budak nanti jangan-jangan tidak diterima ya Allah, ampuni jika ada riya, ujub, takabur. Itu bagus, berarti amalnya akan terjaga, ikhlas. Kenapa? Karena ada khawatir, takut amalnya ditolak. Itu nomor kelima. Jadi ada khawatir amal ditolak. Terus beres tahajud ya Bu, lain merasa bangga geus tahajud tapi nangis, ya Allah jangan-jangan tahajud malam-malam saya bangun tidak diterima oleh Engkau karena ujub merasa jadi orang soleh. Nah itu malah nangis. Punten Pak Bu, hari itu sholat alhamdulillah atau astagfirullah zikirnya? Astagfirullah, betul nggak? Assalamualaikum, assalamualaikum. Apakah diwiridkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi membaca alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Liwat. Kenapa? Padahal udah sholat tuh harusnya alhamdulillah kan. Nabi mengajarkan kepada kita semua. Jangan ujub sesudah ibadah ritual. Justru harus istighfar. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah.
Beres sholat itu bukan alhamdulillah, tapi istighfar. Makanya kita diajari lewat zikir tadi, wirid tadi, bahwa sesudah ibadah itu jangan merasa kita soleh, tapi justru harus istighfar kepada Allah. Boleh lihat ke sini quote-nya, Bu? Ikhlas adalah ketika kita mampu diam saat seharusnya membalas. Si ibu itu mah pegawaian nanti ibu tuh kan naluriah manusiawi langsung, Bu, ke ubun-ubun kan darah itu. Saya dikitu-kitu kan gitu. Tapi itu bukan orang ikhlas. Lihat orang ikhlas tuh ketika dia mampu diam saat seharusnya membalas. Tersenyum meski inginnya marah dan berkata maaf meski tidak salah. Ada lain salah abdi, si ibu anu mohon atuh kitu, padahal jelas eta jelema eta nu salah, mohon teu sawios abdi nu lepat, hapunten abdi mah hoyong sisa usia itu teh aya kaawonan sareng sasaha oge. Oh, jempol ikhlas. Padahal dia nu salah. Itu hebat sekali. Nomor ke-6, roja'us sawab. Kalau ibu ingin ikhlas, roja'us sawab, mengharap pahala. Dari siapa ya? Dari Allah. Bukan dari manusia. Kita kan berbuat baik kadangkala supaya orang itu baik ke kita. Atau supaya image kita baik di dia. Atau supaya dia tidak mengganggu kita. Kan ada yang gitu, beramal itu. Makanya jangan kita mah hanya karena Allah. Abdi mah rek bebere kata tangga, mi hapekeun diri. Jika hade itu kalimat teh. Nek mi hapekeun diri kata tangga, da abdi mah atuh pahatulalis. Urang Jawa, aya di Sunda Cimahi. Saya marek HDW jeung tatangga, aya rambutan ngasih, aya. Itu tuh kayak bijak padahal masalah. Kenapa? Karena masih mengharap dari manusia. Mihapekeun diri, ame engke sakit ada yang nolong gitu. Salah. Lillahi ta'ala aja, nanti Allah akan ngegerakkan orang-orang nanti kalau kita ikhlas mah. Kalau kita ada apa-apa. Jadi udah lillahi ta'ala aja. Roja'us sawab hanya mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ya surahnya Al-Anbiya 90. Bisa dibaca, Bu. Keikhlasan. Ada yang kau tunda, yaitu kebahagiaan. Ada yang kau nyalakan adalah harapan. Ada yang kau tunggu adalah kesabaran. Tuhan, aku tetap bersamamu dan baik-baik saja. Orang ikhlas itu begitu. Kadangkala kebahagiaan yang tertunda ikhlas. Kadangkala harapan yang tidak tertunaikan ikhlas. Kadangkala harus nunggu waktu yang lama ikhlas. Itu orang-orang yang ikhlas. Dan yang terakhir, ad-du'a'u lil ikhlas. Nah ini Pak, lamun Bapak beres ibadah, teras ngangkat tangan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ini aja yang sederhana. Di sini ada yang panjang. Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kalau bersama-sama. Kalau sendiri la a'lamu. Nah, tapi yang lebih simpel mah ada ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi engkau tujuan kami. Waridoka matlubi dan ridomu yang kami harapkan. Titik. Nah doa ini amalkan tiap sesudah kita beramal. Ibu beres sedekah, kanu kenceleng. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ngabagikeun kata tangga rambutan. Ya pedah keur zaman rambutan, Bu, ayeunanya geuning di sisi jalan. Ibu teh beres tuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Aduh masjid jigana ieu lampuna parem PDKM manawi itu katinggana parem ieu ti abdi 500.000 kanggo lampu. Beres teh ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuhanku, anta maksudi hanya engkau tujuan kami dan ridhomu yang kami harapkan. Insya Allah kita akan terjaga dari ikhlas. Karena mendoakan adalah cara mencintai yang paling rahasia.
Mencintai amal kita, doa. Mencintai anak kita, doa. Mencintai suami istri kita, doa. Jadi cinta yang paling ekspresif adalah doa. Maka berdoalah untuk bisa ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun, punten lewat 3 menit.